Oke, kita lanjutkan pada pembahasan yang kelima terakhir dari kurva dalam ruang, vektor dalam ruang, maaf, yaitu tentang garis singgung pada kurva. Jadi begini Dek, seperti halnya yang sudah Anda ketahui ya, kalau kita memiliki sebuah fungsi lalu garis singgung turunan dari fungsi tersebut adalah merupakan, bisa kita katakan merupakan garis singgung dari fungsi tersebut, ya kan? Begitu juga dengan fungsi vektor. Jadi kalau kita punya fungsi vektor RT sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK, ya ini kan vektor ya, vektor IJK, di dalamnya ada unsur IJK ya, dimana R adalah vektor posisi, maka R aksen T sama dengan F aksen TI ditambah G aksen TJ ditambah H aksen TK itu merupakan garis singgung, merupakan kurva singgung dari vektor RT, gitu deh ya. F aksen T, G aksen T, dan H aksen T itu merupakan bilangan-bilangan singgung pada P. Jadi kalau mau menurunkannya gampang ya dia, seperti yang kemarin kita pelajari waktu vektor bidang. Jadi turunannya ya sudah, setiap komponennya diturunkan masing-masing gitu. Nah ini merupakan vektor singgung dari kurva ini dalam ruang, kurva dalam ruang gitu. Kita contohnya seperti ini, kita selesaikan contoh ini ya. Cari persamaan simetrik untuk garis singgung pada P, di mana vektor posisinya adalah RT sama dengan TI ditambah setengah T kuadrat J ditambah sepertiga T pangkat 3K di P2. 2 ini adalah, titiknya adalah 2, 2, 8/3. Ya, kalau Anda masukkan T-nya 2, maka komponen I-nya adalah 2, komponen J-nya adalah setengah 2 kuadrat, 2 juga, dan komponen K-nya adalah sepertiga 2 pangkat 3, 8/3. Coba pikirkan sebentar, di pause lalu kerjakan. Oke. Jadi kita tahu ya bahwa turunan pertama dari fungsi ini adalah TI, tentu saja turunannya adalah 1, turunannya terhadap T adalah 1 ya. Jadi ini adalah 1I ditambah setengah T kuadrat, turunannya adalah T, sepertiga T pangkat 3, turunannya adalah T kuadrat ya. Kalau T-nya sama dengan 2, maka R aksennya adalah I plus 2J plus 4K ya kan. Jadi garis singgung ini mempunyai arah 1, 2, 4 ini ya. Dia mempunyai arah 1, 2, 4. Garis singgungnya mempunyai arah 1, 2, 4. Sehingga persamaan simetriknya adalah X min 2 per 1 sama dengan Y min 2 per 2 sama dengan Z min 8/3 per 4 ya. 2, 8/3 ini adalah titiknya ya kan. Sementara 1, 2, 4 adalah arahnya ya. Kemudian kita lanjutkan ke kecepatan, percepatan, dan kelengkungan. Nah ini akan kasus-kasus di sini ini akan banyak Anda gunakan nanti untuk perencanaan geometrik jalan raya ya, mengerjakan persoalan-persoalan pada tugas-tugas perkerasan, bukan perkerasan ya, perencanaan geometrik jalan raya nanti di semester 4 kalau tidak salah Anda akan belajar itu. Oke. Jadi ini saya mempunyai sebuah kurva. Pada kurva inilah titik P ini berjalan ya. Titik P ini mempunyai vektor posisi RT ya, di mana RT adalah FTI ditambah GTJ ditambah HTK. FT, GT, HT adalah fungsi T. T itu bisa waktu, bisa temperatur, bisa apapun ya. Di mana T itu adalah dalam sebuah selang I antara A dan B. Ya. Dia menjelajahi kurva ini ya. Dia makin berubah ketika nilai T semakin besar. Nah,
Misalkan R aksen T ada dan kontinu dan R aksen T tidak sama dengan 0, maka kita akan bisa membuat sebuah kurva yang mulus nih. Ya. Di R aksen T ada, turunan RT ini ada, dia kontinu dan R aksen T tidak sama dengan 0, maka kurva ini akan mulus gitu ya. Nah, panjang busur kalau mulus kan kita bisa menghitung panjangnya ya. Seperti sudah kita pelajari waktu kalkulus dulu, menghitung panjang busur S ya dari A sampai T ya, kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Jadi S adalah integral turunan pertama dari RT ya, besaran turunan pertama dari RT. Jadi S adalah integral besaran magnitude R aksen T dt dari A sampai T. Nah, magnitude R aksen T itu adalah akar dari F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat ditambah H aksen T kuadrat dt ya. T itu adalah waktu, kecepatan, maka kalau T itu adalah waktu, maka VT atau R aksen T itu adalah kecepatannya, AT atau R double aksen T turunan keduanya itu adalah percepatannya, sedangkan besaran dari kecepatan itu adalah laju. Kita katakan dia sebagai ds per dt ya. Besaran R aksen T atau besaran VT itu adalah laju. Ini contohnya, suatu titik P bergerak sedemikian sehingga vektor posisinya pada saat T adalah ini. Jadi pada saat T itu vektor posisinya A cos TI ditambah A sin TJ ditambah CTK. Ini adalah fungsi persamaan umum heliks melingkar deh ya. Nah, kita diminta untuk mencari panjang busur ketika T-nya itu antara 0 sampai 2T. Jadi panjang busur dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2pi ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung percepatan pada saat T sama dengan 2pi. Oke, gimana caranya? Ini ya. Jadi solusinya dari panjang busur itu rumusnya seperti ini. Jadi dia adalah integral dari besaran kecepatan ya, dt dari A sampai T. A-nya kita tahu dari 0, T-nya adalah 2pi tadi dari soal. RT-nya adalah ini, tapi yang di rumus ini adalah turunan dari RT. Ya. Turunan dari ini adalah min A sin TI ya, ditambah A cos T. Ya, turunannya ini adalah min A sin TI ditambah A cos T ditambah CK. Ya. Nah, besarannya itu adalah komponen-komponennya turunan tadi dikuadratkan. Jadi min A sin T kuadrat ditambah A cos T kuadrat ditambah C kuadrat diakarkan. Itu adalah besarannya kecepatannya ini ya. Dari 0 sampai 2pi kita dapatkan ya, sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T kan 1 ya kan. Jadi kita dapatkan integral dari 0 sampai 2pi dari akar A kuadrat ditambah C kuadrat dt. Hasilnya adalah 2pi akar A kuadrat plus C kuadrat ya. Ini adalah panjang busurnya dari 0 sampai 2pi. Kecepatannya berapa? Kecepatannya ini tadi sudah saya bahas di awal ya kan. Itu adalah min A sin TI ditambah A cos TJ ditambah CK. Jadi masing-masing komponennya I, J, K diturunkan sendiri-sendiri. Ya. Lalu percepatannya bagaimana? Percepatannya adalah turunan kedua dari RT. Jadi turunan pertama dari VT. Jadi ini diturunkan lagi, dia menjadi min A cos TI, min A sin TJ. Ini diturunkan dia jadi 0. Ya. Pada saat T-nya adalah 2pi, maka A-nya adalah min AI ya. Min AI karena ininya adalah 0. Oke. Sekarang kita bicara kelengkungan ya, Dek ya. Jadi kita tahu bahwa setiap kurva itu memiliki kelengkungan. Ketika kelengkungannya 0 itu berarti garis lurus ya. Kelengkungannya 0 itu garis lurus.
Jadi kelengkungan itu adalah seperti ini. Jadi vektor singgung satuan pada PT, vektor singgung satuan pada PT itu adalah TT. Jadi dia adalah kecepatan dibagi dengan besaran dari kecepatan itu. Ya. Besaran dari kecepatan itu, atau R aksen T dibagi besaran dari R aksen T. Ya. dt per ds itu adalah laju perubahan arah garis singgung terhadap jarak sepanjang kurva. Ya. Jadi dt per ds itu adalah laju perubahan arah garis singgung. Jadi sepanjang kurva itu garis singgungnya itu kan berubah-ubah, Dek, ya kan? Tergantung kemiringannya, ya kan? Garis singgungnya akan berubah-ubah. Pada saat P-nya sama dengan 1 akan beda dengan P sama dengan 2, akan beda sama dari pada saat P sama dengan 3, T-nya sama dengan 3, ya. Nah, sehingga ada laju perubahannya. Nah, dt per ds itu adalah dt per dt dikalikan dengan dt per ds, kan, ya kan? Nah, ini adalah T aksen T, ya kan? Sedangkan ini adalah besaran dari ds per dt itu adalah besaran dari Vt. Ya. ds per dt-nya adalah besaran dari Vt. Maka kalau dt per ds berarti seper besaran Vt. Besaran percepatan. Nah, inilah yang disebut dengan kelengkungan, ya. Ya. Kelengkungan K dari suatu kurva ruang itu adalah disebut dengan K, ya. Lambangnya adalah K, kappa sebenarnya, ya. Lambangnya adalah kappa. KA PPA, ya, itu adalah sama dengan besaran dari dt per ds, sama dengan besaran dari T aksen T turunan pertama TT, turunan vektor singgung satuan dibagi dengan besarannya kecepatan, kan? Kita langsung saja ke contoh persoalannya, ya. Cari kelengkungan dari heliks melingkar ini, Dik. RT sama dengan A cos TI ditambah A sin TJ ditambah CTK. Heliks melingkar ini, ya. Kita diminta mencari kelengkungannya, ya. Solusinya turunan pertamanya, ya, kita hitung kecepatannya dulu, yaitu turunan pertama dari RT, dia adalah min A sin TI ditambah A cos TJ ditambah CK, ya kan? Ya kan? Turunannya ini adalah turunan daripada ini. Kemudian dari situ kita bisa menghitung apa, Dek? Vektor singgung satuan. Ya, vektor singgung satuan. Vektor singgung satuannya itu adalah Vt dibagi dengan besaran Vt. Ya udah, tadi itu. Ini hasilnya. Ya. Vt-nya ini besarannya Vt-nya adalah masing-masing ini dikuadratkan, dijumlahkan. Hasilnya ini. Ya. Sedangkan KT-nya, maaf ini harusnya K besar, ya, KPT-nya atau kelengkungannya itu adalah turunannya ini dibagi dengan ini. Turunannya vektor singgung satuan dibagi besaran dari turunan vektor singgung satuan dibagi dengan besaran dari kecepatan. Ya. Hasilnya ini, Dek. Ya, ini coba ini Anda turunkan. Ini Anda turunkan, lalu Anda cari besarannya. Ya, bukan turunannya, ya, tapi besaran dari turunannya. Diturunkan dulu, lalu dicari besarannya, kemudian dibagi dengan besaran dari kecepatannya, besarannya ini. Coba dihitung apakah hasilnya sama dengan ini. Oke. Nah, ini akan menghasilkan angka A per A kuadrat plus C kuadrat. Ayo, kenapa bisa demikian? Coba cari. Nah, kemudian kemarin Anda belajar tentang bahwa ketika sebuah benda bergerak, ya, dia mempunyai vektor arah, dia mempunyai kecepatan, dia mempunyai percepatan, ya kan, Dek? Ya, di setiap titik dia mempunyai percepatan. Percepatannya bisa konstan dari titik satu ke titik lain, bisa juga berubah, gitu ya. Kecepatannya bisa konstan, kecepatannya bisa berubah. Nah, vektor normal satuan utama di N di P, ya,
Jadi di setiap titik P itu dia memiliki vektor normal satuan. Jadi dia adalah dt per ds, ya, turunan vektor singgung satuan tadi terhadap S, ya, dibagi dengan besarannya. Jadi dia intinya adalah seperkelengkungan dikalikan dt per ds. Jadi seperkelengkungan dikalikan lagi dengan dt yang t yang vektor singgung satuan yang diturunkan terhadap S jarak. Nah, n ini adalah normal yang tegak lurus terhadap kurva yang diperoleh dari diferensial t dot t sama dengan 1. T dot t sama dengan 1 artinya t kuadrat sama dengan 1. Kalau didiferensialkan kan 2t dt per ds ya, ya, sama dengan 0 ya. Ini kalau didiferensialkan kan ini 2t dt per ds didiferensialkan terhadap S ya. 2t dt per ds sama dengan 0. Ini artinya apa? Bahwa dt per ds itu tegak lurus pada t. dt per ds tegak lurus pada t kan. Kalau apa deh kemarin dot product, kalau dia sama dengan 0 artinya kan keduanya tegak lurus. Ya, ini kan vektor ya, sama-sama vektor. Itu. Nah, A percepatan itu adalah d kuadrat S dibagi dt kuadrat t ditambah ds per dt kuadrat kn sama dengan ini adalah at, ya, sedangkan ini adalah an. Jadi kalau saya punya unsur percepatan, ya, percepatan ini memiliki, ini adalah vektor singgung satuan, ini adalah normal. Nah, setiap percepatan ini dia memiliki komponen percepatan T dan komponen percepatan N. Komponen percepatan tangensial dan komponen percepatan normal. Ya. AT itu besarnya berapa? AT adalah T dot A. T dot A. AN adalah T cross A. Jadi T dot A artinya R aksen kali R double aksen, ya. Turunan pertama dari RT dikalikan dengan turunan kedua R dot, ya, ini dot ya, dikalikan dengan turunan kedua R dibagi dengan besaran dari R turunan pertama, ya, kecepatan. Nah, itu adalah komponen AT. Sedangkan ini ya, asalnya dari mana AN-nya? Nah, ini T cross A itu sama dengan AT T cross T ditambah AN T cross N. Jadi AN itu adalah ini sama dengan AN T cross N. Sehingga T cross A, ya, besaran T cross A itu adalah AN kali besaran T cross N, ya, sama dengan AN kali besaran T kali besaran N sin theta. Nah, inilah AN, ya. Jadi AN sama dengan T cross A, besaran dari T cross A sama dengan besaran dari R aksen cross R double aksen dibagi dengan besaran R aksen, ya. Nah, karena AN itu adalah ds per dt kuadrat K, ya, ini sendiri adalah R aksen, ya, besaran R aksen, maka AN adalah besaran R aksen kuadrat K. Maka K itu bisa kita tuliskan, K tadi kan kita sudah tahu rumusnya yang pertama tadi ya. K adalah besaran T aksen vektor singgung satuan dibagi besaran kecepatan. Tapi dia juga bisa kita tuliskan sebagai berikut. Kelengkungan atau kappa itu bisa sama dengan besaran dari turunan pertama R cross turunan kedua R dibagi dengan besaran turunan pertama R pangkat 3. Jadi ingat ya. Jadi tadi yang tadi saya kembali ini adalah dot product kalau yang AT. Yang AT itu adalah tangensial, itu adalah dot product. Yang normal itu adalah cross product. Oke. Sekarang contohnya. Nah, ini contohnya Bu Pungki ambil dari Purcell ya. Dari buku Purcell. Pada titik 1/1/3 carilah T, ya, vektor singgung satuan
normal N, komponen tangensial dari percepatan, komponen normal dari percepatan, dan kelengkungan untuk gerak RT sama dengan TI ditambah T kuadrat J ditambah sepertiga T pangkat 3K. Nah, solusinya gimana? Tinggal dimasuk-masukkan aja ke rumus-rumus yang tadi saya sampaikan. Solusinya adalah ini. Pertama-tama dicari dulu nih, turunan pertamanya ini berapa? Turunan pertamanya adalah TI, turunannya tentu saja, turunannya terhadap T adalah 1, ya kan? T kuadrat turunannya adalah 2T, sepertiga T pangkat 3 turunannya adalah T kuadrat, ya kan? Kemudian kita turunkan lagi untuk mendapatkan AT, ya kan? R kuadrat, R kuadrat. Turunan kedua dari R terhadap T itu adalah yang ini 0, ya kan? Turunan I ini adalah 0, turunan I terhadap T adalah 0. Lalu turunan 2T adalah 2 dan turunan T kuadrat adalah 2T, ya toh? Oke, kalau sudah mendapatkan itu, kita tahu bahwa pada saat T sama dengan 1, ini perhatikan ya, jadi rumus ini menghasilkan I, komponen I-nya adalah, titiknya itu adalah ini 1, lalu ini T kuadratnya berarti 1, sepertiga T pangkat 3 dari 1 adalah sepertiga. Nah, pada saat T sama dengan 1, ya, itu dia nilainya ini adalah I plus 2J plus K. Sementara yang turunan keduanya atau AT-nya pada saat T sama dengan 1 adalah 2J plus 2K. Ya. Kita lanjutkan. Vektor singgung satuannya dengan begitu sudah bisa kita hitung, ya kan? Jadi dia T-nya adalah R aksen dibagi dengan besaran R aksen, maka dia adalah I ditambah 2J ditambah 2K, ini tadi R aksennya, kecepatannya ya, dibagi dengan besarannya ini, jadi akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, jadi akar 6 ya. Setelah itu kita bisa menghitung AT-nya ya, komponen tangensial dari percepatan, komponen tangensial. Komponen tangensial dari percepatan itu adalah rumusnya ini, sehingga hasilnya adalah ini dot yang tadi turunan keduanya adalah 2J plus 2TK ya. Karena dia dot tinggal dikalikan saja dan hasilnya adalah dikalikan setiap komponennya, ya kan? Jadi ini kali ini kali 0 ditambah ini kali 0 ditambah ini kali 0 ya. Pada saat T sama dengan 1, sorry yang ini ya, ini dikalikan 0 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 kali 2, jadi dia 6 dibagi dengan ini tadi sama akar 6. AN nya berapa? AN nya adalah cross product dari R aksen dan R double aksen, turunan pertama dan turunan kedua, tapi ini juga merupakan besaran ya. Ini kita tahu tadi adalah 1/6 dan cross product dari turunan pertama dan turunan kedua adalah ini, determinan ini IJK 121 dan yang tadi di slide sebelumnya turunan keduanya adalah 0I plus 2J plus 2K, jadi 022 ya kan? Sehingga kita dapatkan seperakar 6 dari 2I min 2J plus 2K, dan dia adalah besaran dari 2I min 2J plus 2K, dan dia adalah akar sama dengan ketika dikalkulasi dia menghasilkan akar 2. Nah, N-nya bagaimana? N-nya itu adalah A percepatan dikurangi dengan komponen tangensial dari percepatan dikalikan dengan apa ini Dek tadi? Vektor singgung satuan dibagi dengan apa nih Dek? Komponen normal dari percepatan ya. Jadi tadi percepatannya adalah ini tadi kan, ya kan? Percepatan turunan kedua dari R kan, yaitu 0I ditambah 2J ditambah 2K ya kan. Ini kita kurangi dengan AT-nya adalah ini ya AT-nya ya 6 per akar 6, lalu T-nya ini tadi I plus 2J plus K per akar 6
ya. Sehingga menjadi ini karena 6 per akar 6 dikalikan dengan ini per akar 6, kan akar 6-nya kan akar 6 kali akar 6 kan 6. Jadi hilang. Dibagi dengan AN-nya akar 2. Ini. Sehingga hasilnya adalah yaudah 0 dikurangi 1i min i, 2j dikurangi 2j 0 ya, 0 komponen j-nya, 2k dikurangi k. Jadi n-nya adalah min i ditambah k per akar 2. Sedangkan ini k ini dengan k ini beda deh ya. Kalau ini adalah kelengkungan, ini adalah komponen vektor dari n. Sekarang kelengkungannya adalah kita pakai rumus yang terakhir yang kita dapatkan tadi. Ya, rumus yang moga-moga lebih mudah ya kan? Ya, ini adalah sama dengan AN ya, AN per R, sehingga rumus ini menjadi AN per besaran R aksen kuadrat. Ya. AN-nya tadi adalah akar 2. Besaran R-nya tadi adalah akar 6 ya kan, dikuadratkan, jadi hasilnya adalah akar 2 per 6. Demikian, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.